Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad al-wahidus somadu yahdil rosyad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma ya Ali ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratan karamun, para hadirin yang saya muliakan, khusus Sohibul Hajah, Sohibul Bait, sekeluarga yang saya muliakan. Langsung saja kita membahas permasalahan ilmu, terutama perjalanan kita di dunia ini, yang notabene sebentar lagi kami semuanya akan meninggalkan dunia yang kita cintai ini untuk meneruskan perjalanan suci menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sama-sama kita maklumi, kita sekarang hidup di alam penguji, alam sebagai sandiwara, la'ibun walahun, la'ibun walahun, dunia. Kita ini sekarang hidup di alam dunia ini. Sebentar lagi kita akan kembali. Semua yang berjiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa termasuk kita sebagai manusia akan merasakan mati untuk menuju perjalanan suci. Ini adalah perjalanan agung menuju kepada Allah, yang disinilah yang disebut alam barzakh. Ingat, kita mau pulang. Alam yang kita hadapi nanti ini adalah alam barzakh. Di sini tiada jasad lagi, hanya roh. Jasad kembali dunia. Dunia ini adalah merupakan ujian. Ujian, ya. Lulus tidaknya tergantung di dunia ini. Selamat tidaknya tergantung di dunia ini. Manusia celaka selama-lamanya tergantung di dunia ini. Termasuk diri kita. Kita nanti kesasar, tersesat atau tidak tergantung di dunia ini. Karena dunia adalah tempat ujian. Kalau lulus, selama-lamanya kita akan kembali kepada Allah, menuju alam yang nanti akhir disebut alam akhirat. Kita akan selama-lamanya bahagia. Tapi kalau tidak, di sini kita sudah kesasar, di sini kita sudah kalah, di sini kita sudah tidak ada kemenangan apa-apa, gagal. Alam barzakh kita akan gagal. Alam akhirat kita akan menemui kesulitan. Dan disinilah kehidupan yang sesungguhnya. Di sini diterangkan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ini tempat ujian. Ketika manusia mau pulang, yauma la yanfa'u malun, tiada manfaat, wala banun. Padahal ini yang dicari di dunia. Semua orang di dunia ini yang dicari malun, harta. Sampai malam, sampai siang, lupa ibadah, lupa Tuhan, yang dicari adalah malun. Dunia, pangkat, kesenangan di dunia. Wala banun, dan anak-anak kita. Kita bangga dengan anak-anak kita. Kita suka dengan turunan-turunan kita. Ingat, di hari itu
yang kita cari ini tidak ada manfaat. La yang fa'u, tidak ada manfaat yang kita cari-cari, yang malam siang kita pikirkan untuk dunia, untuk jabatan, untuk dolar, untuk real, dan anak-anak kita. Dan ketika ini sudah tidak ada manfaatnya, apa yang manfaat ketika kita kembali ke alam barzakh? Alam barzakh itu alam kubur, alam berpisah, alam penantian di situ. Yang selamat ini hanya satu. Illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, biqalbin salim artinya dengan hati yang selamat. Ini yang akan sampai menuju alam barzakh dengan baik. Ini kronologis. Dunia adalah tempat ujian, panggung sandiwara. Ingat, namanya sandiwara pasti ada habis, dan kita akan pulang buyar kembali ke alam yang kesucian ini, alam barzakh. Karena ini panggung sandiwara ini ujian. Di sini yang dicari adalah malun baru, dunia, harta, anak-anak. Tapi ini ingat, ini tidak ada manfaatnya sekali. Apa yang paling manfaat? Yang manfaat adalah ketika man atallaha, orang yang kembali kepada Allah. Orang yang ketika di dunia habis kontraknya. Ketika habis kontrak, dicepot, dipisah antara roh dan jasad. Inilah peristiwa agung yang tidak pernah terjadi, yang terjadi hanya sekali. Ketika itu sakitnya luar biasa. Kecintaan dengan dunia dilepas, kecintaan dengan harta dilepas, kecintaan dengan dirinya dilepas, roh kembali kepada alam barzakh. Di saat ini yang selamat adalah roh yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati, kolbun. Maka di dunia ini yang kita cari, maka seyogianya dunia yang hanya sesaat ini, maka manusia yang berakal, menggunakan akal sebaik-baiknya, orang yang berusaha untuk menjadikan hati kolbun yang selamat. Karena ini semua akan kita tinggal. Suatu saat, apa sih hati yang selamat itu? Kolbun salim itu apa? Ternyata hati yang selamat itu hati yang mengenal Tuhan. Hati yang selamat itu hati yang sadar kepada Allah. Ternyata sadar. Sadar kepada Allah sebagai Tuhannya. Menyadari bahwa dirinya ini adalah tiada arti. Ini hati yang selamat. Hati yang sadar kepada Allah itu gimana? Ini pernah Sayyidina Ali karomah wajah ini mengatakan, karomah wajah itu mengatakan begini. Ketika Sayyidina Ali berusaha untuk membersihkan jiwanya, karena tahu kalau hidup ini adalah sekali. Ketika Sayyidina Ali untuk menemukan Allah di dalam jiwanya, dia itu pernah mengatakan, setelah bertahun-tahun sekian lama dia itu berusaha mencari Tuhan, ternyata dia mempunyai statement, wafi fanai, wafi fanai, terus ya, terus fanai. Fawajatu anta, fawajatu anta. Siapa anta itu? Hakku ta'ala. Ini Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali itu menemukan Tuhannya. Istilah qalbin salim, sadar kepada Allah. Dia itu memiliki statement wafi fanai fanai, dan di dalam leburku. Dia itu melatih mengosongkan hati.
Di dalam leburku, ku leburkan dalam leburku, ku fanakan dalam leburku. Jadi istilah saya, ketika saya berusaha mengeterapkan nol, menyadari diri saya nol, saya leburkan dalam nol yang saya miliki itu. Jadi lewis nol di nol kali. Dia menghilangkan perasaan bisa fana. Kalau orang Toriko, ketika dia fana, oh saya tidak bisa fana. Yang bisa fana ini pemberian Allah. Saya tidak apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Ketika dia itu lebur, dileburkan lagi. Maka ketika saya kosongkan hati saya kosongkan dari semua makhluk yang ada, saya kosongkan dari perasaan aku, saya kosongkan dari perasaan mampu, saya kosongkan dari perasaan makhluk itu manfaat, itu tidak manfaat. Saya buang semua, saya isi yang manfaat hanya Allah. Dan saya leburkan fawajatu anta, maka saya menemukan engkau ya Tuhan, hakku ta'ala, Allah yang hak. Ternyata disinilah intisari menemukan Allah ini adalah, kalau orang Toriko nyebut fana. Tapi fana yang difanakan. Kalau alam hikmah nyebut nol, maaf ya, ini alam hikmah loh ya. Ini alam hikmah nyebut nol. Kalau yang lain menyebut kosong. Ini harus dilatih Ma'asyiral hadirin. Karena tidak akan mungkin ketemu dengan Allah, bisa menemukan Allah sebelum fana, lebur. Sebelum nol, sebelum kita kosongkan. Apa alasannya? Mungkin Bapak tahu dulu. Karena yang kita cari adalah Allah. Allah yang kita cari itu Allah, Tuhan yang Esa. Wahdahu Esa. Hanya Dia yang ada. Dan selain Esa apa dulu? La syarikalahu. Ini artinya kita tidak akan menemukan ini. Allah sang pencipta yang memiliki sifat Esa, tiada sekutu baginya. Maka kita untuk menemukan itu, maka harus lebur di dalamnya ini. Hati harus tidak ada makhluk. Kalau di dalam Al-Hikamnya Mu'alif radhiyallahu anhu itu disebut fa'ifrodut tauhidi ba'da fana'il ahyar. Jadi yang dimaksud tauhid, selain panjenengan berusaha menetapkan lillah, pandangannya hanya Allah, selain harus bila, ini harus mengosongkan semua makhluk, memfanakan, meleburkan semua makhluk yang ada di dada loh ya, mengenolkan yang ada di hati ini. Perasaan mampu dibuang, dinol, tidak, yang mampu Allah. Perasaan aku ini haji mabrur, tidak, yang saya tuju Allah, bukan Mekah, bukan haji, bukan ibadah. Yang saya tuju Allah karena aku tahu Allah lah segala-galanya. Loh, ini baru kita masuk ke wilayah Allah. Karena apa alasan? Karena ini Allah jauh, Allah tidak bisa disekutukan. Kita zikir Allah, Allah diandalkan, jadi aling-aling. Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi. Itu jadi aling-aling nanti. Karena harus kosong. Tetap bacanya baca ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma ya wakitu ya khatam tadi, tapi hati harus kosong, tidak mengandalkan wirid, tidak mengandalkan ibadah, tidak mengandalkan ikhtiar, tapi semua hanya Allah. Ini ingat, ini adalah qalbin salim, hati yang selamat. Ma'asyiral hadirin. Hati yang selamat, hati yang pandangannya hanya kepada Allah. Karena Allah Esa, tidak mungkin disekutukan. Karena Allah Esa, tidak mungkin ada sekutu baginya. Tapi apa yang terjadi ketika hati ini masih memandang semua makhluk? Qalbin salim ya. Jadi kalau hati ini memandang makhluk, kalau saya garis bawah, masih memandang makhluk. Makhluk itu masih Allah. Apa artinya? Selain Gusti Allah. Mandang amal, mandang ibadah, mandang dirinya, mandang wiritannya, mandang ibadahnya. Itu artinya mandang selain Allah, makhluk. Ma siwallahu, selain Allah. Dan apabila ini kita sudah mandang selain Tuhan, selain Allah, mengandalkan
sholat, mengandalkan ibadah. Sehingga Allah tidak ada, yang ada di sini itu selain Allah. Aku selamat krono ibadahku, aku selamat krono wiritanku. Lupa bahwa yang ada itu hanya Allah. Ini dikhawatirkan di sini ada penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini terjadi, kita menyembah amal, menyembah ilmu, menyembah kekuatan, menyembah selain Allah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain, ini ya, lain asyrokta, jika kalian menyekutukan Allah, apa kata Allah? Layak baton, layak baton. Nah, ama luka. Allah mengatakan, ketika kamu meninggalkan dunia, hatimu masih memandang selain aku. Hatimu masih ada makhluk, karena kamu pulang sih nggawa makhluk. Tidak bersih, tidak qalbin salim, tidak sadar kepada Allah. Malah kamu tidak menemukan aku. Kamu bangga dengan amalmu, kamu bangga dengan mujadahmu, kamu bangga dengan hajimu, kamu bangga dengan ikhtiarmu, sing ngaji bangga dengan ilmumu, sehingga kamu lupa dengan aku. Maka kamu lain asyrokta, jika kau lupa padaku, kau sekutukan aku dengan yang lainnya, layak batonna amaluka, maka hapuslah semua amal yang kamu kerjakan. Layak batonna amaluka, artinya akan hapus, akan hancur amal yang kau kerjakan. Ini akibat ketika mau pulang belum menduduki biqalbin salim gitu. Tolong perhatian di surat Asy-Syura atau itu ada dikatakan. Jadi yauma la yanfa'u malu wala banun, ketika kita bergelimang dengan ujian sehingga malun ini adalah menjadi tujuan utama, uang, harta, pangkat, wala banun dan anak-anakmu. Ingat, itu tidak ada manfaat ketika kamu mau pulang. Karena ketika kita pulang harus ada engkau dengan Allah, dan ketika kamu sampai pada engkau harus tiada. Karena Allah harus ada, tiada sekutu karunia. Siapa yang akan selamat? Ini tidak akan menyelamatkan. Ini tidak akan menyelamatkan. Ilaman atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah. Ketika keluar roh kembali kepada Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Lah inilah yang harus kita pertanyakan, keadaan kita yang sudah sekian lama hidup di dunia, sekian lama beribadah, sudahkah hati kita menduduki qalbun yang selamat ini? Padahal kita baru mengamalkan, kita baru puasa ya. Ketika puasa apa janji Allah? La'allakum tattaqun. Artinya hatimu nanti hati yang selamat karena berisi ketakwaan. Kamu akan menjadikan predikat Idul Fitri kembali kepada kesucian. Suci dari apa? Yang suci apanya? Mana yang suci kita di hadapan Allah, padahal kita sudah baru puasa, baru sholat Idul Fitri, semua mengagung-agungkan hari kemenangan. Di saat itu semua manusia, umat Islam kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kesucian. Suci yang mana? Ini ya. Kesucian itu adalah qalbun. Maka ketika hati suci, maka hati itu akan selamat. Siapakah hati yang selamat? Hati yang mengenal kepada Allah, hati yang sadar kepada Tuhannya. Inilah yang disebut qalbun salim. Lah bagaimana kita akan selamat kalau kita belum kenal kepada Sang Pencipta? Sehingga di hati kita itu yang ada adalah aku. Aku kuasa, aku pandai, aku ahli, aku pimpinan. Aku sudah sholat, aku sudah ibadah. Lupa kalau sadar kepada Allah, aku adalah ciptaan. Ketika aku bisa sholat, Allah yang memberi karunia. Ketika aku bisa ibadah, Allah memberi ibadah. Ini orang sadar kepada Allah, inilah orang yang suci. Dan ketika orang yang suci kembali kepada Allah hadirin, maka manusia yang qalbin salim inilah yang mendapat predikat sebagai Abdullah.
Apa Abdullah itu artinya? Hamba Allah. Mengapa kok disebut hamba Allah? Karena olbun, hatinya berisi sadar kepada Allah. Ketika hatinya sadar kepada Allah, ketika lahir sukses, tetap hatinya sadar Allah. Bukan ucapan, bukan lafaz, bukan huruf, tapi sadar Allah. Ketika sukses, dia menyadari kami tetap adalah ciptaan, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Ini adalah kehendak Allah. Kesadaran ini menghunjam terus di dalam dada. Orang inilah yang disebut Abdullah, hamba Allah. Kemanapun Allah senantiasa ada dan Allah senantiasa berada di dalam dirinya. Ketika mengalami ujian yang berat, tetap sebagai Abdullah, Allah ada di dalamnya. Ini adalah ujian Allah. Ini adalah dunia, tempat ujian, tempat untuk tes-tesan hidup kita. Karena kita akan pulang. Hamba Allah tidak akan pernah lepas dari Allah. Dan dampak dari hamba Allah yang tidak pernah lepas kepada Allah, hamba Allah ini, ciri khas yang utama adalah timbul kerendahan. Masa ada hamba Allah yang congkak? Masa ada hamba Allah menghujat orang lain? Masa ada hamba Allah merasa sombong? Masa ada hamba Allah mengandalkan amal? Yang namanya hamba Allah mengandalkan Allah. Kalau hambanya dunia yang mengandalkan dunia. Kalau hambanya jeragan yang mengandalkan jeragan. Tapi kalau hambanya Allah, Abdullah, yang mengandalkan Allah. Maka si hamba Allah yang terhunjam, hatinya dibersihkan kembali pada Idul Fitri atau qalbin salim, maka hamba Allah ciri khas yang tidak pernah hilang di dalam dirinya. Dia senantiasa merasa rendah, serendah-rendahnya. Mana yang rendah? Jiwa. Mengapa kok rendah? Karena dia tahu dia hamba Allah. Karena dia hamba Allah, dia tidak pernah merasa baik. Karena tahu yang baik hanya adalah Tuhannya, Allah. Dia hamba Allah tidak pernah merasa sukses. Karena tahu yang sukses itu adalah Tuhanku. Karena dia hamba Allah. Level hamba Allah, label hamba Allah itu ada di dalam jiwa, menimbulkan kerendahan serendah-rendahnya. Sudahkah kita timbul sifat rendah seperti ini? Rasul pun telah dididik oleh Allah. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, tundukkan sayapmu terhadap orang-orang yang mengikuti di antara kaum mukminin. Walaupun orang itu orang Badui, kamu harus tunduk. Rasul tampak kerendahan. Ketika Rasulullah dihujat, nampak kerendahan karena dia hamba Allah, karena yang dia andalkan Allah. Dan tahu apapun hujatan di dunia itu adalah ujian, itu pun dari Allah. Seorang Abdullah, dia tidak pangling. Oh, pangling dulu. Apa bahasa beda? Bahasa apa pangling? Oh, gak panggil belas gitu ya. Tidak panggil. Apapun hamba Allah yang diandalkan tetap Allah. Lanjutan saya ini hambanya apa sih ini? Hambanya amal ya. Mulai ingin dulu amal terus. Kalau hambanya Allah, waktu amalnya banyak tetap yang diandalkan Allah. Inilah yang betul-betul dari qalbun salim ini sadar kepada Allah, akan timbul sebagai Abdullah. Lah ciri Abdullah itu mesti rendah, serendah-rendahnya. Dan hamba Allah selain rendah, ini timbul sifat adalah selalu nampak cacatnya. Dia senantiasa merasa selalu dosa. Hamba Allah, Nabi Adam, kesalahan satu kali. Tapi 200 tahun, dolamna anfusana. Lah ini adalah kakek, nenek moyang kita. Orang Jawa nyebut kacang, orang ninggal lanjaran. Artinya kalau ini anak kita, ini anak cucunya Adam, mesti mewarisi sifatnya Nabi Adam. Dolamna anfusana. Kalau saya kan tidak, kita kan tidak. Merasa baik, merasa benar kan gitu ya. Nah, kalau merasa baik, merasa benar itu adalah iblis yang mungkin kecampuran apa kita ini. Kalau kita ini anak cucunya Adam mesti gak jauh dari Nabi Adam. Karena Nabi Adam kita ini koyo kacang orang ninggalan jalan. Coba mari hadirin, kita mau pulang. Maaf, kita mau pulang. Apapun yang membuat kita terlena di dunia ini, seakan-akan kita tidak pernah akan mati, seakan-akan kita tidak akan pernah akan kembali kepada Allah. Mari di malam hari ini kita kembalikan posisi hati kita sadari.
bahwa waktu kita sangat terbatas. Berapa teman-teman kita yang tidak sakit, tahu-tahu dipanggil oleh Allah, sudah ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa jadinya ketika si hamba di dunia ini terlena dengan ujian, terlena dengan malun maupun banun ini? Apa terjadi? Kalau itu terjadi sampai kita dipanggil Allah, qalbin salim ini belum kita dapatkan, kita belum sadar kepada Allah, kita belum menjadi abdu hamba Allah, masih menjadi hamba-hamba selain Allah, hamba harta karena kita senantiasa menyembah harta, hamba dunia karena kita masih menyembah dunia, maka sampai sholat pun yang nampak dunia, yang dalam ibadah pun yang nampak selain ya ingat kepada Allah. Maka apa jadinya ketika kita pulang kembali kepada alam barzah, tarik nyawa kita, roh kembali ke sini, jasad kembali ke sini. Disinilah kita dikhawatirkan kita pulang akan tersesat di jalan. Oleh karena itu, ya saudara saya yang di sini maupun yang ada di alam hikmah mendengar tausiah ini, mari, umur kita sangat terbatas. Kita koreksi kita hamba Allah apa bukan? Kalau kita hamba Allah, walaupun kita ada di sujud di tanah suci di Mekah, tetap yang kita pandang Allah, bukan pahalanya. Walaupun kita mau berangkat haji ini nanti, tawaf di Masjidil Haram, kita pandang karena kita hamba Allah. Lahir tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi batin fal ya'budu rabb hadzal bait. Batin hanya menyembah Tuhannya batu Ka'bah itu. Oleh karena itu hadirin dan alam hikmah, pendengar atau yang mengikuti alam hikmah, mari hamba Allah, Abdullah ini adalah predikat terbesar hidup di dunia ini. Kalau kita menjadi hamba Allah, maka kita orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima hati yang selamat. Artinya hati sebagai hamba Allah, dia mengandalkan Allah, sadar kepada Allah. Untuk mencapai itu harus dikosongkan, harus difanakan di dalam hati. Keinginan semua makhluk yang ada di hati hanya untuk Allah, tidak boleh dinolkan dalam bahasa alam hikmah. Karena Sayyidina Ali mengatakan wafi fana fanai wafi fanai fanai fawajatu anta hakku ta'ala. Ketika saya lebur dan saya leburkan dalam fanaku, maka aku temukan engkau ya Allah. Ternyata makhluk setelah saya tiadakan, yang ada adalah engkau. Inilah hakikat hati sadar kepada Allah untuk menemukan Allah, karena perjalanan kita masih panjang. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Kita harus melewati alam barzah, yang mana jasad harus kembali ke dunia, roh kembali ke barzah. Dari alam barzah kita harus kembali ke alam mahsyar. Di situ nanti kita akan menemui alam keadilan. Sedaroh keadilan akan diadili oleh Allah. Kalau kita punya kesalahan dengan siapapun akan diadili oleh Allah. Saat itulah manusia bagaikan angin, bagaikan debu yang dihambur-hamburkan, bingung karena saat itu kita dituntut satu sama lain. Maka siapakah yang selamat? Adalah hamba Allah yang harus dicari di saat dunia dan di dalam ujian ini. Kita jadi hamba Allah tergantung di sini. Kita jadi musuh Allah tergantung di sini. Kalau sudah pulang, baru kita tiada arti, nasi sudah menjadi bubur. Saya berpesan pada diri saya, pada pandangan semua, ingat, kita akan kembali kepada Allah. Maka leburkan diri kita. Hilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Hilangkan makhluk itu. Semua yang ada di batin, yang ada di hati, sadarilah bahwa itu makhluk. Panakan. Lebur, bukan berarti meleburkan sholat, meleburkan istri gak ono, anak gak ono, maaf, itu bukan bahasan kami ya. Bahasan kami itu meleburkan kesadaran di hati. Kita leburkan bahwa semua itu adalah Allah. Kalau sampai kita sudah lebur, semua itu sudah kosong di dalam hati, barulah yang ada itu adalah Allah. Fana, nol, kosong. Semua makhluk, aku yang ada di hati, buang jauh-jauh. Karena ketika mati membawa aku, ini ancaman Allah. Lain asyrokta layak kebatona amaluka, maka akan hapus semua amal-amal yang kita lakukan. Ketika kita pulang kembali pada Allah, ternyata kita masih syirik, tidak menyembah Allah, tidak abdu yang hakon. Memang bungkusnya menyembah Allah, tapi batinnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
yang saya muliakan, disinilah tausiah yang sedikit. Ingat, ini adalah gebiar. Ada ustadz, ada kiai, ada pejabat. Ini adalah bungkus. Dan ini harus ditinggal. Kenyataan inilah yang harus dibawa kembali. Kenyataan inilah yang harus kita hadapkan. Iman itu ada di hati. Selamat tidaknya seseorang tergantung qalbun, tergantung hati. Karena di sini dikatakan man atawah, illa man atawaha bi qalbin salim. Kecuali orang yang sowan kepada Allah, kembali kepada Allah, rohnya kembali pada Allah dengan hati yang selamat, hati yang nol, hati yang lebur dari semua makhluk. Pandangannya hanya kepada Allah, lillah dan billah. Pandangannya hanya kepada Allah, lillah ini dalam bahasa agama, dan billah. Dan bila ini derek tuntunan Rasul, mengikuti jejak Rasul, sunnah Rasul, itu di Rasul dan lain-lain. Hadirin, saya akhiri saja. Nanti setelah kami akhiri bisa tanya jawab sekitar ini. Semoga sekedar yang saya sampaikan ini, kita mau pulang ini supaya kita tahu arah bahwa kita akan pulang. Ketika kita pulang masih ada perasaan aku, perasaan ngandelo amal, perasaan ngandelo ikhtiar, maka kita akan terjadi syirik, menyekutukan Allah, maka akan hapus amal kita. Maka yang benar, kita boleh amal, kita boleh mengandalkan itu hanya di akal. Tapi kalau sudah turun di hati, semua milik Allah, tidak boleh mengandalkan siapa-siapa. Kita boleh ikhtiar, harus maju, tapi hati semuanya Allah, bukan diri kita. Inilah yang dimaksud hamba Allah. Karena hamba Allah, maka dia menghamba kepada Allah, maka dia menyembah Allah dimanapun Allah. Dimanapun Allah ada kemajuan, itu Allah. Ada kemunduran, itu Allah. Semuanya itu dikembalikan. Itu itikad batin. Tapi akal, mengapa saya mundur? Harus ikhtiar. Tapi ikhtiarnya harus lillah, karena melaksanakan perintah Allah. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah. Maka ketika merubah nasib tetap lillah. Tapi bila sadar, semua itu di tangan Allah. Saya kira cukup ya. Sudah setengah jam. Semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.